Langit bumi boleh berlalu, tapi firmanku tinggal tetap. Boleh nggak saya terjemahkan? Artinya, apa yang diperkatakan Tuhan, Tuhan nggak bisa ingkari. Artinya, kalau itu nggak sesuai firman, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Jangan saudara jadikan itu sebagai alasan, ya memang mungkin itu jalannya Tuhan. Nggak ada. I can understand, manusia sebenarnya kita kalau mau jujur kita tahu kita salah. Tapi kita nggak kuat, kita nggak bisa menang atas diri kita sendiri. Tapi jangan pakai kata-kata itu. Firmannya apa ya? Itu firmannya. Kalau itu tidak ditulis di dalam Alkitab, saudara nggak bisa bilang itu mungkin jalan dari Tuhan. Kalau itu bertentangan dengan firman, jangan bilang kalau itu kehendaknya Tuhan. Mungkin udah suratannya begitu. Gak ada ceritanya. Boleh ya Bapak Ibu? Kalau gitu gimana Pastor? Lah saya enggak kuat tuh. Saya udah enggak bisa Pastor. Diperlakukan kayak gini terus saya udah enggak kuat. Saya enggak mampu. Hidup kita ini pertandingan iman. Yang harus diangkatin apanya? Iman. Ketika engkau sudah tidak kuat, lari sama Tuhan. Perkuat benteng imanmu. Tidak ada cara lain. Masalahnya manusia tuh mau loh bersibuk-sibuk ngerjain yang lain, tapi gak pernah punya waktu berdoa. Coba renungin perkataan saya nih. Kalau sudah urusan doa kita ngerasa kayak like wasting time. Kita rasa itu kayak, aduh Pastor, kalau datang sama pendeta bosen aja dijawabnya doa dulu. Itu ada ayatnya saya sampai ketawa. Tapi saya gak ke situ lah anyway. Tapi banyak kadang kalau kita gak hati-hati ya saudara. Itu caranya Tuhan. Kau mintanya kesatuan rumah tangga, kesatuan keluarga. Dikasih resepnya pengampunan. Kan sebel. Bukan ini yang saya maksud Tuhan. Ada jalan lain enggak? Tapi lucunya justru lewat itu. Tuhan pulihkan. Ya kan sering gitu. Pernah enggak sih saudara ngalami disuruh Tuhan ngelakuin sesuatu yang saudara malah justru... Itu hal terakhir yang sebenarnya gitu, saudara hindari. Tapi resepnya Tuhan itu bukan resep kita. Itu sebabnya kan saya berkali-kali ngomong, jalan Tuhan bukan jalanku. Pikiran Tuhan, rencana Tuhan bukan pikiranku. Sejauh langit dari bumi, jangan heran. Tapi it works. Kenapa it works? Dia tahu saudara itu dari luar sampai dalam. Dia yang ciptain, dia yang rajut itu sejak dari dalam kandungan. Dia tahu wire-nya yang harus disentuh yang mana. Kita aja manusia yang berpikir bahwa we know better. Itu. Boleh ya? Bapak Ibu ya? Yang kedua itu ya, pastikan sikapnya benar. Cara ngadepinnya benar. Yang ketiga, gak bisa tidak, harus dipatahkan. Belenggu itu harus dihancurkan. Kenapa saudara? Saudara tanam mangga. Muncul buah. Buahnya harum, buahnya manis. Yang menyebabkan buah harum dan manis menurut saudara apanya? Dari pohon itu. Daunnya? Bunganya? Apanya? Akarnya. Akarnya tuh yang paling penting. Yang keluar, yang kelihatan itu buah. Yang muncul, pastor bukannya tadi pastor menyebutkan adanya namanya penyakit keturunan dan lain sebagainya. Itu yang muncul. Tapi nanti itu
dari pohon yang sama, itu saudara ambil jadi anakannya, buahnya keluar sama tuh. Itu dari akarnya. Kalau itu dari akarnya, maka kalau saudara mau menghentikan, dipotong buahnya, dipotong daunnya, harus dari akarnya. Itu sebabnya kutuk itu harus dihancurkan. Itu memang harus dihentikan, saudara. Caranya gimana, Pastor? Yang pertama, nggak bisa nggak. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Harga mati. Pastor nggak salah bilang, ini kan kita di gereja. Udah terima Yesus kali. Siapa bilang? Siapa tahu saudara datang dipaksa pacar. Loh kan saya nggak tahu saudara datang di sini karena siapa? Datang dipaksa orang tua? Padahal harusnya nggak mau? Siapa tahu datang karena tersesat. Saudara ke mall, saudara bingung. Ini di mana toh? Naik lantai 11. Terus tiba-tiba saudara ikut orang banyak, ini ngapain? Saudara duduk di sini. Lu mana tahu? Tadi ada jemaat yang cerita sama saya datang ke sini nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal gereja ini. Tapi dituntun Tuhan. Loh ya siapa tahu. Kalau instead ada di sini yang kau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ini kesempatan yang terbaik. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu. Pastor kenapa? Kenapa harus Yesus? Karena di atas kayu salib itu kutuk sudah dihancurkan. Itu asal muasalnya kutuk dipatahkan. Jadi nggak ada pilihan lain memang. Gitu. Yang pertama di titik itu. Because yes, in the cross, he break it all. Itu kalau satu kali ya, nanti saudaraku saya bisa bicara ya. Pas waktunya tepat lah, ada firman yang memang bicara ke situ ya. Itu bahkan satu demi satu ya, yang ada di kayu salib itu ada lambangnya. Dalam Alkitab itu nggak ada yang kebetulan. Apakah menurut saudara kebetulan itu Yesus pakai mahkota duri? Itu semua satu persatu, dia sedang menghancurkan kutuk yang ada di Kejadian itu. Saudara baca satu-satu tuh, onak duri dan apa segala macam. Alkitab tuh nyenengin. Senggol kiri kanan, baca Alkitab. Alkitab itu nyenengin, beneran. Itu kalau saudara ketemu kayak puzzle itu loh saudara, kayak iya ampun kadang di titik-titik tertentu tuh ya. Saudara nanti kalau udah mahir ini ya, itu saudara kayak yang wow gitu. Hebat ya, hebat. Ternyata ini loh yang dimaksud. Kok bisa ya? Gak ada yang kebetulan dalam Alkitab semua. Itu tuh, God itu udah apa? Itu skenarionya Tuhan. Itu. Yang pertama, nama Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, tadi saya sudah sebutkan, sadari dan identify. Jangan naif, jangan menyembunyikan atau menganggap itu aib, jangan lalu kemudian sama saudara, udahlah anggap aja nggak ada. No, sadari, identify, sehingga engkau bisa bersikap bijaksana. Tadi sudah dijelasin sikapnya bagaimana saja. Oke, yang dihindari apa tadi? Jangan blaming, jangan play victim, jangan ketakutan. Tapi sadar masih ada Tuhan. Pakai caranya Tuhan. Bangkitkan iman. Yang ketiga. Nah ini saudara. Kalau memang saudara udah dapat, udah tahu. Gak bisa cara lain. Patahkan di dalam nama Yesus. Caranya gimana? Yang keempat, deklarasi. Pastor tuh kok di gereja ini senang ya deklarasi profetik. Deklarasi terus semua deklarasi. Memangnya cuma dengan ngomong gitu bisa? Loh jangan salah. Saudara diciptakan serupa dan segambar dengan, itu percaya sungguhan atau hanya basa-basi? Yang benar. Hati-hati dengan mulut kalau gitu.
Kalau memang percaya loh. Kenapa? Karena Tuhan berfirman terang jadi dan terang jadi. Di dalam mulut saudara ini ada kuasa. Loh, ada kuasa. Kecuali saudara bilang sama saya, Pastor sorry, saya nggak percaya firmannya itu. Ya saya nggak bisa apa-apa. Lah semua dasarnya dari firman, kalau nggak percaya mau apa? Kan itu your word, apa yang saudara percayai, ya nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau saudara masih berkata, saya percaya Pastor firman Tuhan. Ya itu firmannya ngomong gitu kok. Engkau dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Cuman kadang manusia itu kan gini kan, masa sih, masa kayak gitu, ya serupa dan segambar ya maksudnya kan ya enggak gitu kali Pastor. As is, percayanya as is, jangan didiskon. Jangan yang ini oke, yang ini enggak oke, yang ini ya, yang ini ya. As is. Maka yang diberikan janjinya juga as is. Gak didiskon juga. Banyak orang Kristen kan nakal. Janji mintanya jangan didiskon. Giliran percaya firmannya didiskonnya banyak. Yang ini enggak. Oh ini ngapain? Itu kan perjanjian lama. Diskon aja terus. Potong aja tuh sekalian. Ngapain firman Tuhan kalau gitu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Gunting aja. Tinggal perjanjian baru aja. Buktinya enggak, tetap perjanjian lama dan perjanjian baru. There must be a reason. Make sense ya? Sampai sini make sense ya? Pastor, saya enggak berani. Saya takut. Nanti kalau nyerang balik ke saya gimana? Karena memang saya lihat ada keluarga-keluarga tertentu saudaraku memang mengikat perjanjian dengan kuasa gelap. Saya tahu, hal-hal seperti itu, I hope saudara orang Jakarta enggak semodern itu sampai enggak mempercayai hal seperti itu ya. It's real, we are living in Indonesia gitu. It's real. Itu sebabnya di gereja kita ada yang namanya retreat encounter. Senggol kiri kanan, ayo ikut. Retreat encounter itu baik orang dewasa maupun anak-anak ada. Kalau anak-anak namanya Samuel Moment. 9-15 tahun. Pastor, anak kecil kok buat apa? Jangan salah. Saya pernah melayani anak kecil saudara, mamanya. Saya tuh enggak ngerti. Teman-teman tuh pada enggak bilang. Saya enggak ngerti itu mamanya mengikat perjanjian dengan kuasa gelap. Itu anaknya ya, jalan dengan santainya bisa ngomong sama kakaknya. Kakak, di belakang kakak ada Candy. Saudara tahu Candy? Candy. 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 Enggak perlu saya sebut. Ya, saya nggak ngerti. Waktu saya mulai ini anak ini nggak biasa loh ini sebenarnya. Itu saudara jangan anggap anak-anak kecil nggak ini ya saudara. Saya nanganin yang kasus-kasus berat loh. Dan jujur kalau melayani anak kecil, makan hati saudara. Kenapa? Jujur, saya harus jaga hati. Karena kalau nangani anak kecil, kepengen nyekek orang tuanya saudara. Bener. Karena kalau buat saya ya, kalau orang dewasa itu kan ya you do what you do, it's your responsibility. Tapi anak-anak ada enggak saudara. Saya tuh pernah melayani satu anak ya saudara, waktu itu zaman saya masih di Jogja gitu. Itu saya sampai merinding saudara, cerita aja saya tuh setiap cerita aja masih ini. Itu anak baik banget. Dia tuh deketin saya ya saudaraku, bahkan setelah selesai khotbah ya. Saya tuh gak minta loh saudara, saya dibikinin itu loh, roti oles. Dia bisa inisiatif sendiri bikinin saya, terus datengin saya, terus dia bilang, Pastor makan, tadi Pastor udah khotbah, terima kasih ya Pastor khotbahnya. Saya merinding saudara. Dia ngajak saya bicara, Pastor boleh gak saya minta?
Saya tanya, minta apa? Pastor kasih saya syarat apapun saya oke. Pastor kasih saya syarat juara 1, boleh. Saya usahakan. Pastor kasih saya syarat nilai 10, saya usahakan. Saya cuma minta 1 aja. Izinkan saya ketemu sekali aja dengan papa saya. Jengkel saya. Terus saya pengen tak cekik. Just because mereka masih anak kecil ya. Beno. Mereka tetap bisa dilukai, hatinya bisa kena. Bahkan many of them. Mereka menyalahkan diri mereka loh. Apa karena saya enggak baik? Apa karena saya kurang pintar? Itu kadang saya kalau sudah naik Samuel Moment ya, itu tuh wah sembab mata saya saudaraku. Itu sebabnya ya hari ini ya saudaraku, jangan tinggalkan PR yang gak baik buat generasi di bawah saudara. Izinkan saya mengatakan ini, kalau toh kau merasa gak kuat ya sampai di titik tertentu larilah sama Tuhan. Minta kekuatan bangun imanmu, hadapi dan selesaikan. Win, menanglah. Saya ajak ya saudaraku, nanti saya akan minta lagu ini dinyanyikan. Judul lagu ini adalah The Blessing. Nanti saat kita sama-sama saya minta saudara bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini, tunggu dulu saudaraku, tunggu dulu. Nanti saya akan minta jemaat bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sama-sama lagu ini. Pada saat saudara nyanyikan lagu ini, at the same time, aminkan itu terjadi atas hidupmu. He is not against you. Firman hari ini tidak ditujukan untuk mengintimidasi saudara. Saya tahu things happen, mungkin ada sebagian dari saudara ngalami apa yang saya katakan. Jangan biarkan iblis menipu dan membuat firman ini justru menjatuhkan saudara. Firman ini tidak untuk itu. Tapi kalau itu terjadi dalam hidupmu, lari sama Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Lakukan dengan caranya Tuhan. Karena saya percaya firman ini dibutuhkan. Tapi saya tahu bersama Anda, saya menyampaikan firman ini bisa jadi ada efek lain. Some people akan merasa mungkin itu terjadi dalam kehidupanmu dan saudara berkata, Pastor apa jangan-jangan karena saya, kutuk itu turun atas keluarga saya. Itu sebabnya saya harus mengatakan firman ini tidak untuk mengintimidasi. Tidak untuk menghancurkan. Firman ini untuk berbicara, rencananya tetap ada atas hidupmu. Berlari sama Tuhan, datang sama Tuhan.